Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas sebuah trafo inverter las lagi ya, mesin inverter las. Sebelumnya, semoga dulur-dulur dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga selalu diberikan kelancaran kegiatannya maupun kelancaran untuk rezekinya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk dulur-dulur dimanapun berada. Oke, langsung aja kita bongkar unboxing ya. Ini ada kiriman dari beliau yang ada di daerah barat ya, saya lupa. Kalau nggak Lampung ya Palembang, nanti saya konfirmasi lagi, saya lupa. Ini sudah datang cukup lama karena numpuk ya antrian. Jadi bagi dulur-dulur yang sudah mengirimkan unit mesinnya ke sini, mohon bersabar. Nanti pasti saya kerjakan sesuai antrian karena ini di bawah ini sangat banyak mesin las. Di sini ini ada, itu juga ada yang belum di unboxing. Dan posisi saya juga masih nyambi kuliah, nyambi sekolah, jadi untuk pengerjaannya itu tidak bisa sefull atau setotalitas ketika saya sedang libur gitu ya. Nanti semoga kerusakannya mudah untuk diperbaiki. Apa ya, Daiden kalau nggak salah ya, Daiden ya. Oh bukan lur, bukan Daiden ternyata, saya kira Daiden ini. Bukan ya. Yang Daiden mungkin yang satunya. Yang ini bukan. Yang ini merek APR dulu ya. Mereknya APR. Nah, ini sekaligus kita review ya, mesin las APR ini. Kayaknya saya baru pertama kali ini ya untuk nyervis mesin las APR. Semoga aja kerusakannya tidak terlalu parah gitu dulu ya. Karena APR ini sistemnya sudah digital juga, dilihat dari tampilan panel depannya. Semoga untuk PWM-nya tidak parah ya rusaknya. Oke, masih bagus ini. Packingnya ini dibawakan kabel MIG-nya. Jadi ini mesin las MIG dulu. Packingnya masih komplit karena ini masih baru sepertinya ya. Seperti ini. Nah, ini saya angkat. APR Japan Teknologi. Langsung saja kita bongkar. Kerusakannya katanya itu apa ya, saya sampai lupa ya, karena saking banyaknya antrian. Kelihatan ya di kamera ya, semoga ini saya shooting sendirian, semoga terlihat di kamera ya. Saya coba nyalakan dulu untuk mesinnya. Kalau nggak salah MIG-nya nggak keluar. Wah, oh ternyata jepret lur ya, ternyata jepret, short ya ternyata ya. Berarti mati total ini, mati total, listriknya jeglek gitu ya. Sebentar saya nyalakan dulu. Sedikit suara ledakan juga dari dalam. Ya berarti IGBT-nya ini short nih ya. Saya udah bisa pastikan ini mesin las APR ini menggunakan IGBT karena bentuk fisiknya yang kecil. Mesin-mesin las sekarang itu sudah pasti menggunakan IGBT ya, kebanyakan. Dan IGBT itu rentan rusak atau gampang sekali rusak ya ketika kena gangguan atau kena kena interferensi dari luar, itu gampang sekali problem dia mesin lasnya. Karena yaitu kelemahannya mesin las IGBT itu dia tidak terlalu bandel, apalagi yang sudah mode digital seperti ini. Ya saya agak kurang setuju ya mesin las seperti ini, karena dia memang tidak diperuntukkan untuk pekerjaan berat, dan ketika dipaksa untuk heavy duty atau pekerjaan berat, ya pasti ya akhir-akhirnya bakalan cepat rusak ya, cepat jebol IGBT-nya. Ini kita buka dulu ya, semoga kerusakannya tidak terlalu parah. Nanti saya dekatkan kameranya biar bisa melihat isi dalemannya dari mesin las APR yang katanya dari Jepang ini ya. Ini masih ada mikanya, berarti masih belum pernah dibongkar ya, karena masih baru. Jadi suara jepret jedret gitu ya, langsung jeglek atau trip listriknya di workshop.
Oke, langsung aja kita bongkar. Ini pasti IGBT-nya short ini ya. Oke, jadi yang penasaran dengan isi dalemannya mesin las APR ini ya. APR MIG 135. Tadi seperti ini. Nah, ini APR MIG 135 450 watt sampai 900 watt. Kerusakan problemnya atau kendalanya itu mati total, dan ketika dinyalakan jepret langsung konslet ya. Dalamnya seperti ini hampir mirip dengan mesin lasnya Multi Pro untuk dari segi tampilannya kayak gini ya. Tapi ya jelas beda, lebih bagus Multi Pro daripada APR. Ya lebih handal kalau punya Multi Pro ya. Ini kita bongkar dulu untuk bagian plat ke jalur output stang lasnya ini. Dia MIG, juga bisa MMA. Semoga saja untuk bagian kontrol PWM-nya tidak terjadi masalah. Jadi karena ini sudah digital ya, PWM digital, jadi biasanya kalau PWM digital seperti ini menggunakan microcontroller, teman-teman, microcontroller atau MCU. Dia sudah komputasi untuk PWM-nya. Jadi kalau misalkan ada masalah di PWM ya lebih rumit nanti ya. Tidak seperti Daiden. Kalau Daiden saya suka karena Daiden masih mempertahankan komponen analognya sebagai PWM dan juga drivernya. Jadi Daiden bisa dikatakan kalau menurut saya itu lebih awet untuk bagian PWM-nya karena masih mempertahankan sistem analog untuk PWM-nya, cuma kontrolnya diganti digital. Jadi yang Daiden itu kontrolnya yang pakai digital, tapi untuk bagian pembangkit PWM-nya itu masih analog, jadi lebih tahan banting gitu ya. Istilahnya lebih tahan terhadap gangguan. Kalau digital kan kalau misalkan kontrolnya bermasalah, biasanya bagian PWM digitalnya itu juga ikut bermasalah dulu. Oke, ternyata cuma seperti ini ya dalemannya mesin las APR MIG 135. IGBT-nya udah pasti jebol ini. Dia hanya menggunakan 2 buah IGBT. Di sini 40N60 ya. 40N60 hanya ada 2 biji. 2 biji saja. Ini hatchingnya juga tipis sekali ya. Tidak seperti mesin las yang merek Multi Pro ataupun bahkan Daiden. Kalau Daiden ya jelas tebal ya untuk hatching atau ketebalan dari si pendinginnya ini lebih tebal ya, sirip-siripnya juga lebih kokoh. Kalau ini ya seperti ini. Ini saya review jujur saja. 40N60 untuk IGBT-nya. Ini kapasitor filter output untuk CT bagian trafo. Dia center tap-nya atau ngambil nilai nolnya untuk trafo final output. Salah satu trafonya, salah satu pin dari primer trafo masuk ke pin 0 dari tengahnya. Antara hubungan seri ini ya, seri si kapasitor 2 ini dia diambil untuk CT masuk ke trafo, yang satunya lagi itu diambil dari switchingnya IGBT, dari switching kolektor dan emitornya. Ini kan ada high set dan low setnya. Ini hanya 2 IGBT, 2 elko, 450 volt, 620 mikrofarad dikali 2. Ini relaynya enggak orang relay ini ternyata dulur-dulur ya. Ternyata di sini tidak ada relay softar, makanya tadi pas pertama kali dinyalakan dia langsung ngejepret, langsung trip ya listrik di workshop. Biasanya kalau masih ada rangkaian softarnya, dia masih ketahan di jalur NTC atau PTC-nya. Tadi langsung saya nyalakan tuh langsung bener-bener langsung ngejepret ya. MCB-nya ngejepret semua sampai MCB utama itu ikutan trip. Jadi memang benar-benar tidak ada safety di bagian softarnya. Dia nyala langsung cetak gitu ya. Jadi langsung masuk ke pengisian rectifier, pengisian elko maksudnya, melalui di situ diodanya di situ ya, di belakang sini ini dioda bridge-nya. Jadi kalau nggak salah 25 ampere ini diodanya. Jadi mesin ini tidak recommended ya untuk APR ini karena tidak ada safety. Sejelek-jeleknya mesin las biasanya walaupun mereknya Cina itu masih ada softarnya di sini dulu. Ini sama sekali tidak ada softar. Inputnya langsung diambilkan dari jalur switch ya, switch on off utama. Ini switch on utama, outputnya langsung masuk ke rectifier tanpa adanya rangkaian softar dan rangkaian delay untuk on
bypassnya tidak ada. Ini inputnya switch juga langsung diambil dari kabel steker, jadi benar-benar tidak ada safety-nya dulu. Jadi saya tidak rekomen untuk mesin las APR ini. 3 buah dioda output, ini nilainya 60 ya, 60 U, 60 ampere per dioda ultrafastnya. Ada 3 dioda ya, seri paralel untuk bagian outputnya. Dan ini soket ke jalur PWM. Jadi di sini benar-benar bersih ya. Cuma ada rangkaian primer dari power supply utama 24 volt dan mungkin 15 volt yang dipakai ya. Biasanya kalau nggak 12 volt ya 15 volt, untuk utama 24 volt. Ini trafo GDT yang mengambil output dari PWM digital tentunya. Di sini outputnya langsung masuk ke rangkaian driver gate IGBT. Ini ada trafo CT sensor arus, dan di sini benar-benar bersih, nggak ada IC analog atau IC driver ya, mas, benar-benar bersih. Jadi untuk PWM-nya ini dia memang terpusat ya di bagian depan. Nah itu di bagian depan, jadi satu di sana. Driver MOSFET-nya, PWM utama dan juga komparator tetap jadi satu di bagian kontrol depan ini ya, di panel depan. Semoga PWM-nya sih nggak apa-apa. Langsung aja kita bongkar ya, ini IGBT. Nanti kita cek dulu tegangan gate-nya sebelum penggantian IGBT-nya dulu ya. Oke. Lepas dulu untuk heatsink-nya ini. Jadi sebelum diganti IGBT, teman-teman pastikan dulu tegangan gate terhadap emitor IGBT itu normal dulu ya, sekitar 11 hingga 13 volt AC. Baik itu yang high set itu yang sisi IGBT-nya teraliri dari positif elko primer, sedangkan yang low setnya itu dia sisi emitornya teraliri dari ground, dari SGND. Yang high set tadi kaki kolektornya terhubung ke positif primer, sedangkan yang low setnya itu negatif emitornya terhubung sebagai sumber yang masuk ke ground. Jadi sumbernya dari emitor, kalau yang low set dari emitor, yang high set tadi sumbernya masuk ke kolektor atau kaki tengah, diambilkan positif. Jadi begitu cara membedakan antara jalur high set dengan yang low set. Saya copot dulu ini, bongkar dulu ya. Ini agak ribet karena tadi sudah saya sampaikan dioda rectifier atau dioda bridge-nya itu nempel dengan heatsink IGBT. Jadi memang harus nyopot melepas dua komponen itu ya. Nggak cuma IGBT saja yang dilepas, tapi untuk dioda bridge-nya, dioda rectifier-nya itu juga harus dilepas karena dia jadi satu heatsink dan juga tempatnya itu di belakangnya ya, nggak di sampingnya. Jadi memang harus ekstra sabar. Oke, saya lepas dulu, nanti kita lakukan pengecekan tegangan gate-nya. Oke, kedua IGBT sudah terlepas. Satu, yang satunya ini, dua. Ini ya IGBT-nya 40N60. Biasa saja IGBT-nya ya. Padahal ini mesin las sampai 135 ampere. Harusnya, karena keterangannya 135 ya. Oke, kita coba untuk ngecek ya. Jadi pasti ya sudah short itu si IGBT ya. Kita cek dulu IGBT-nya. Nanti kita juga cek untuk dioda bridge-nya apakah ikutan short atau enggak. Kita coba cek kaki kolektor emitor. Ya, itu udah short ya. Di multimeter terlihat bunyi buzzer beep dan disertai nilai 000. Ini padahal kaki kolektor emitor ya, ini udah pasti rusak si IGBT-nya karena udah bocor antara kaki kolektor dan emitor. Emitor dengan gate juga bocor, jadi memang dua IGBT ini sudah menjadi jebol short ya, istilahnya jedot ya, short atau pecah gitu ya, pecah setara istilahnya. Kita coba cek untuk kondisi dari kok AE itu kan, sorry ya. Kita cek untuk kondisi dari dioda bridge-nya. Ini dua tengah ini untuk pin dari input AC PLN. Kita coba cek. Oke, bunyi bip, nilainya 400. Dibalik harusnya nggak ada. Oke, ini dengan yang negatif. Kita
katoda anoda bib nyala, dibalik nggak ada. Oke, yang satunya kita cek lagi. Oke, dibalik antara min plus nggak ada nilai ya, berarti aman. Ini dibalik dia naik. Oke, nilai 500. Ini nggak ada. Ini pin input nggak ada ya. Katoda anoda aman, katoda anoda aman. Oke, nggak ada masalah, berarti dioda bridge-nya aman. Dan jalur ini nggak ada masalah, itu bunyi bip karena dia mengisi elko. Setelah itu tidak ada bip lagi, normal. Kita nyalakan dulu, kita pasang lagi input PLN-nya dan kita cek untuk tegangan gate-nya apakah jalur gate-nya ini masih berfungsi atau tidak ya. Semoga PWM utamanya masih aman ya, biar tidak tambah pusing lagi karena ini sudah menggunakan PWM digital ya untuk merek APR ini. Kita pasang lagi soket-soketnya, kita coba untuk ngetes dinyalakan ya. Semoga PWM digitalnya masih aman, baik yang MMA maupun yang MIG-nya dulur-dulur. Kita pasang lagi ini soketnya, soket power supply PWM. Oh ya, ini tadi lupa saya jelaskan, ini untuk IC PSU, IC isolator PSU, dia menggunakan SD6834 sama seperti yang sering digunakan untuk PSU-nya Dayden 6834. Kita pasang lagi, ini fan kipas ya, 24 volt ini kalau nggak salah. Kipasnya 24 volt, oke, DC 24 volt. Kita balik, agak singkirkan sedikit. Bagian inputnya kita beri bolam 100 watt untuk mengamankan jalur primernya. Oke, mesin sudah menyala. Posisi sudah on, ini digital on ya. Posisi MMA. Oh, ini MMA ya. Oke, kita langsung cek aja tegangan gate-nya. Dan nanti juga kita cek menggunakan osiloskop ya. Untuk frekuensi dan juga duty cycle-nya. Kita cek di gate terhadap emitter, baiknya high set maupun yang low set. Perhatikan di multimeter. Ini yang high set dulu. Oke, itu masih terbaca ya 40 kHz dengan tegangan 13,1 volt AC. Ini yang high set aman. Kita pastikan lagi beberapa saat apakah ada tegangan drop di jalur gate-nya, apakah naik turun. Tidak ada ya, sepertinya masih aman-aman saja di angka 13 volt AC dengan frekuensi 40 kHz. Ini frekuensi yang normal untuk mesin las yang menggunakan finalnya IGBT dulu. Sekarang pindah ke low set ini saya pindah ke low set 40 kHz sama dengan tegangan 13,1 volt AC, masih di 13 volt AC. Antara high set dan low setnya ketika dibolak-balik juga mengeluarkan tegangan yang sama dan frekuensi yang sama, tidak ada cacat frekuensi. Sekarang kita coba menggunakan osiloskop. Kita lihat untuk gelombang PWM-nya, untuk sinyal PWM-nya itu seperti apa, apakah ada ripple yang terlalu besar atau normal saja gitu ya. Semoga ya normal, karena tadi tegangan juga sudah menunjukkan angka 13 volt AC dengan frekuensi 40 kHz. Kita gunakan satu probe osiloskop saja. Di sini saya atur dulu untuk channel satunya di AC ya, kopling AC. Saya hanya menggunakan satu channel dikarenakan di sini osiloskopnya belum memadai atau belum support untuk differential probe ya, isolated probe-nya belum ada, jadi tidak bisa langsung mengecek untuk dua channel sekaligus antara high set dan low set, karena ini ground-nya ini jadi satu ya, ini ya ground-nya itu jadi satu antara channel 1 dan channel 2 itu ground-nya nyambung, jadi nggak mungkin kita ngecek antara high set yang di situ high set itu kaki emitornya nanti terhubung ke output, sedangkan ya low setnya itu kaki emitornya terhubung ke sumber ground. Jadi tidak bisa, bakalan nabrak nanti kalau dipaksa dicek menggunakan dua channel.
Jadi memang harus satu channel karena tidak ada probe diferensial probe-nya. Kita cek ini. Oke, seperti itu. Normal ya. Itu frekuensinya ngacak itu. Kok cilik banget. Oke, ini 40 mikrosecond. Aduh. Kita coba lagi. Ya, 40 kHz ya, itu 40 kHz. Dengan duty cycle-nya situ terbaca 50%. Saya zoom. Nah, biar teman-teman bisa melihat untuk nilai frekuensinya. 50%, rest time-nya 2,8 mikrosecond dengan frekuensi yang sama seperti yang tadi kita cek di multimeter ya, 40 kHz. Ini ya high set. Sekarang kita pindah ke jalur low set-nya. Ini sekarang low set tapi high set ya. Oke, 13,6 volt, 40 kHz dengan duty cycle 50%. Kita pindah lagi ke high set. Duh, bentar. Kita pindah lagi ke high set-nya. Ini 13,6 volt, 40 kHz ya. Sorry, ini ground-nya ke single, jadi naik turun lagi. Aman, tidak ada ripple frekuensinya, ada ripple sinyalnya di sini ya. Ripple-nya kecil, itu ada ripple karena ground-nya nyambung ke primer tegangan tinggi ya. Tapi secara keseluruhan ini aman karena untuk bentuk dari PWM-nya di kaki gate IGBT secara umum semua mesin las bentuknya seperti ini ya. Ini ketika saya perbesar untuk temper diff-nya nanti bakal kelihatan lebih detail bentuk dari PWM di gate-nya IGBT seperti ini. Oke ya, masih bagus. Jadi alhamdulillah untuk mesin las ini masih bagus. Kita coba pindah ke MIG sekarang. Kita coba pindah ke MIG dan kita cek lagi tegangan gate-nya ketika saklar MIG itu dipencet. Oke, sekarang masih off. Coba kita pencet untuk saklar MIG-nya. Oke, saya pencet, saya lepas, aman. Pencet lagi. 40 kHz ya. Jadi cycle-nya 50%. Saya klik sorry, kok saya klik RMS. Tegangannya 12,8 untuk MIG. Sekarang pindah ke low set-nya. Tadi high set, kita pindah ke low set. Kita lepas MIG, kita nyalakan lagi, sama ya, tidak ada yang aneh di sini. Alhamdulillah masih aman. Kedua jalur PWM, MMA maupun MIG-nya. Langsung aja kita pasang IGBT baru, IGBT yang original ya. Jadi paling saya ganti menggunakan 60N60 ya, biar lebih handal, lebih kuat secara ampernya, karena 60 per IGBT-nya dia 60 ampere. Jadi yang awal tadi bawaannya dia menggunakan 40 ampere, 40N60 itu 40 ampere. Oke teman-teman, sudah jadi ya, ini sudah normal. Jadi sudah lakukan pengecekan juga. Tadi jangan lupa juga untuk mengecek setiap dioda ultrafast. Ini dioda ultrafast ada 3, dicek masing-masing katoda anodanya karena ini terhubung semua ya, jadi paralel dan antara seri dan paralel di kedua output trafo finalnya. Ini dioda ultrafast ini sangat penting. Jika ada salah satu yang bocor bisa menyebabkan IGBT kembali jebol. Jadi alhamdulillah aman diodanya. Tadi PWM juga sudah dicek. Kita bareng-bareng ngecek sudah aman juga. Ini IGBT sudah saya pasang. Ini 75 ampere saya gunakan IGBT 75 ampere. Terus tadi juga kipasnya bermasalah. Kipas bagian bawah ini ya, kipas ini. Kipasnya ini 8 cm kalau nggak salah ya, 8 cm atau 7 cm ini tadi saya perbaiki karena tadi mati juga. Mungkin penyebabnya juga itu si IGBT overheat atau panas berlebih yang menyebabkan IGBT-nya rusak ya. Mungkin awalnya dari itu ya,
Jadi tidak adanya soft start, nanti sudah saya tambahkan juga soft start ya. Kipas mati, kadang-kadang nyala kadang-kadang mati, tadi sudah saya perbaiki juga. Terus ini saya tambahkan mode soft start, saya tambahkan relay soft start, dan juga ini rangkaian soft startnya saya tambahkan PTC yang warna hitam, PTC dengan watt yang lebih besar daripada PTC yang hijau. Ini PTC yang sering digunakan di TV tabung, kelihatan teman-teman ya. Ini ada tambahan relay songle, tadi tidak ada, sekarang sudah ada rangkaian delay untuk on pertama kali, ada delay soft startnya, jadi nanti untuk bagian primer power supply-nya lebih aman tentunya, karena sudah ada delay soft start di bagian input PLN-nya ya, jadi tidak langsung ngejut tegangan saat pertama kali dinyalakan. Ini juga sudah saya videokan ke yang punya, bahwa mesin-mesin ini juga saya modif menggunakan relay dan juga rangkaian soft start agar mesin lasnya lebih awet, karena sebelumnya tadi ya di awal itu tidak ada rangkaian soft startnya, padahal ini mesin las sekelas APR ya, atau mungkin APR memang seperti itu, tidak ada soft startnya, tapi di sini ada jalur soft startnya, cuma tidak dipasang ya. Oke, ini sudah nyala. Sekarang kita lanjut ke pengecekan pengelasan nanti. Ini sebelum di pengecekan pengelasan kita nyalakan dulu. Oke, sudah menyala. Dan kita cek tegangan outputnya. Sini kelihatan ya, output di stang las. Kita cek yang MMA dulu teman. MMA ini kontrolnya normal ya. Untuk MMA yang kiri ampere, yang ini untuk tegangan output di stang lasnya. Kita cek 46 volt di sana, 46 volt DC. Aman ya. Kita coba dulu, ini kita validasi menggunakan konfirmasi atau divalidasi outputnya menggunakan bulamnya menyala dan tidak drop ya, berarti aman. Nah, sekarang pindah ke mode MIG. Ketika MIG ini mentoknya nanti di 18 volt ya, 3 ampere maksimal. Ini saya naikkan ampernya, dia ikut naik seperti ini, 18,5. Wah, itu 85, sorry ya, ini 18,5 volt untuk outputnya. Ini output 18,5 ini dicapai ketika kawat MIG sudah nempel ya. Ketika belum nempel ya, tegangan di sini tetap terukur 40 volt ya. Itu 46 volt, dan ini kawat terangnya sudah keluar teman. Kawat terangnya sudah keluar, menandakan sudah normal. Ampere minimal di 20, ini 13,5 volt untuk output tegangan minimal untuk MIG-nya. Langsung aja kita cek menggunakan kawat elektroda, dan kita cek untuk pengelasan MIG-nya dulu. Tes APR ya, untuk MMA dulu kita cek. Mantap. Ini untuk pengelasan MIG sudah Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, bos.